singgung tentang yang namanya aritmatika sosial ya. Nanti akan ada beberapa macam tentang aritmatika sosial ya kak ya. Nah, jadi ini rumus yang sebenarnya bisa di logic gitu ya kak. Nah, bisa di logic artinya sebenarnya bisa kita nalar, tapi tidak semua nalar itu nanti akan bisa membuat rumus matematis. Nah, ini tugasku di sini buat rumus matematisnya ya. Oke, yang pertama ada diskon. Ya, diskon itu definisinya ini ya. Diskon itu adalah harga jual dikurangi dengan harga beli ya kak ya. Dimana diskon ini nanti biasanya dalam bentuk persentase ya. Persentasenya dari apa? Dari harga jual gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan diskon ya. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ini di mana di sini D ini adalah diskon, ini nanti C ini adalah harga jual, B ini adalah harga beli ya kak ya, seperti itu. Terus nanti akan ada yang kedua itu akan ada untung rugi ya. Nah ini untung ya, untung itu apa? Untung itu definisinya harga jual dikurangi harga beli ya, masih kembali. Nah kalau rugi itu harga beli dikurangi harga jual ya, kebalikannya ya. Nah seperti itu. Oke, nanti di sini di mana U dan R masing-masing ini ya, U dan R ini masing-masing ini untung, ini rugi gitu ya, seperti itu. Oke, nah sekarang di mana nanti untung dan ruginya masing-masing itu ya, baik itu mau rugi itu nanti persentasenya terhadap harga belinya, seperti itu ya. Ini persentase terhadap harga belinya ya, gitu. Nah, oke, kita bisa coba langsung ya untuk soal yang ada di sini ya. Nah ini ya, misalkan soal nomor 1 ya. Nah ini soal yang tipe-tipe CPNS ya, dan ini HUTS sifatnya HOTS ya. Nah artinya kalau HOTS itu soalnya susah gitu ya. Yang pertama, oke, di sini ya. Oh, wait. Jadi ini biasanya jadi momok sih bagi orang-orang. Orang-orang tuh aku yakin paham, tapi nggak semua orang bisa ngurumusin ya matematiknya ya, seperti itu ya. Ini sebuah si A pembeli mesin cuci di sebuah toko, ini toko ya, toko elektronik, mendapatkan diskon 25% ya dari harga normal rupiah 3.500.000. Berarti kita catat ya, dimana diskonnya itu 25%. Oh, ini lebih baik, ini agak lag ya, aku kopas saja ya soalnya ke lemot ya. Oke, aku kopas soalnya, aku kopas ke sini ya. Nah, kan soalnya sudah aku bagi ya, jadi tinggal cek aja lagi. Oh, besaran. Oke, ini ya. Nah, oke, kita mulai ya. Nah, di sini pertama kakaknya harus catat ya, bahwa di sini harga diskonnya itu 25% ya, 25% dari harga, pasti ingat diskon itu terhadap apa? Harga jual ya. Nah harga jualnya di sini 3.500.000 ya, 3.500.000 ya. Nah ini maka nanti ini 25% itu sama kayak 1/4 ya, dikalikan jualnya, berarti ini 3.500.000 ya. Maka nanti ini 35 dibagi 4 itu berapa gitu ya. 2 bagi 4 itu ya, ntar aja lah ya, kita buat gini aja lah ya, kita buat 1/4 J ya, biar lebih gampang ya. Nah gitu ya, 1/4 J gitu ya. Nah oke, terus kita catat dulu ya harga jualnya sedemikian. Nah terus nanti kita perlu tahu nih harga belinya berapa nih. Harga belinya, ingat ya, diskon itu harga jual dikurangi harga beli ya. Dimana diskonnya di sini 1/4 J ini sama dengan J min B ya.
Maka ini kan minus ya B-nya, maka ini bisa pindah ruas ke sini jadinya plus, terus ini C dikurangi 1/4 C ya, gitu ya. Maka ini C dikurangi 1/4 C ini kan sama kayak 1 dikurangi 1/4 ya. 1 kurangi 1/4 itu kan 3/4 ya kayak ini. Oke. Nah, seperti itu. Dan J-nya di sini berapa? J-nya adalah 3.500.000 ya. Nah, gitu ya. Nanti bisa dicek ya, 35 kali 3 bagi 4 itu ini nanti 2.625.000 gitu ya. Itu hasil, itulah harga belinya. Memang angkanya itu seakan-akan susah ya Kak ya, tapi kakaknya bisa kan ya perkalian ya Kak ya. Nah, aman ya kalau perkalian ya. Oke, itu ada diskon tambahan 9%. Oh iya, belum selesai. Ini Oh, oke. nanti kakaknya kalau perkalian aman, jadi tipsnya ini yang dasar, yang very basic itu adalah apa namanya perkalian dan pembagian ya. 35 kali 3 ini bisa ya. Ini 15 3 kali 3 9 tambah 1 10 ya. Nanti 105 ini dibagi 4 ya. Nah, ini jadi tidak usah semuanya ya. 105 bagi 4 ya. 4 berarti kan 2 ya. Berarti kan 2 kali 4 8. Ini 10 kali 8 kan 2 ya. 5 25 bagi 4 6 ya. 24 ini 10 24 8 ya. 8 ini ya 8 ini 20 bagi 4 5 ya, berarti ini 26 25 ribu. Jadi ngalikannya gak usah semua ya, gak usah 000 nya itu kebanyakan ya. Jadi kita udah bisa harus pakai sense itu langsung ke apa namanya caranya seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang tapi ini didiskon lagi sebesar 9%. Maka ingat ya, diskon lagi, diskon itu C min B lagi. Ingat ya, untuk membedakan proses diskon pertama kali dan diskon yang kedua, kita lebih baik bedakan simbolnya ya. Ini jadi J aksen gitu ya. Nah, ini ya J prime ya. Itu untuk membedakan saja gitu ya. Dimana diskonnya di sini sama dengan itu 9% ya dari harga. Nah, ingat diskon itu selalu terhadap harga jual ya. Nah, oke. Berarti ini 9% dari harga jual sama dengan J jualnya J aksen gitu ya, min B aksen gitu ya. Maka B aksennya bisa pindah ke sini. Ini kan jadinya ini J aksen min 9% J. Loh Kak, ini gimana cara ngitungnya? Ya gampangnya gini ya. Ini J ini kan sama, ini kan J aksen, ini kan sendirian ya, nggak ada angka ya, alias 1 di sini ya. 1 ini bisa dibayangkan kayak 100%. Berarti kan 100% dikurangi 9 itu berapa? 100 kurangi 9 91% J gitu kan. Seperti itu. Nah, ini B aksen. B aksen ini apa? B aksen ini adalah harga beli yang baru setelah diskon 2 kali, alias harga yang harus dibayarkan. Ya, seperti itu. Nah, terus berapa harga J-nya? Harga J-nya ini adalah harga yang sebelumnya didiskon, yaitu ini. Ya, ini harga ini itu masukin ke sini. Ya. Ini ya. Nah, jadi kalau diskon 2 kali berarti harga beli yang lama itu menjadi harga jual yang baru ya. Ini ya, harga jual ya yang baru. Seperti itu ya Kak ya. Maka ini jadinya 91% dengan 100 ya. Dikalikan 2625 ribu ya. Nanti kalau kakaknya kalikan 2625 kali 1 itu 2388750 ya. Itu jawabannya. Nah, itu ya Kak ya. Sampai di sini aman ya Kak ya? Aman. Tapi ketikanya di WA tuh salah kirim soalnya. Yang mana? Yang di WA yang dikirim itu soalnya beda. Ini TM beda. Iya. Oh beda ya. Aku salah. Ya ampun aku salah kirim ya. Iya. Sebentar ya. Aku cek dulu. Wait. Apa? Karena saking banyaknya. Ya ampun salah topik ya. Bukan itu ya. Ya udah nanti ini tak bagikan ya. Yang ini ya. Gitu. Oke. Nah, seperti itu ya Kak ya. Nah, oke.
Jadi itu ya, itu adalah soal dengan standar benar-benar CPNS ya. Nah ini, tapi kalau ini itu soal yang lebih besar dari standar CPNS ya. Dari ini soal yang ini itu soal yang sedikit lebih susah ya. Coba kalau kita cek ya. Nah jangan yang ini deh, kita coba dulu topik yang lain yang gak kalah bagusnya. Itu adalah topik yang tentang pajak ya. Mana ya, sebentar. Ini. Nah ini ya, ini ya, salah kirim. Wait. Oke, kita mulai ya. Nah ini agak lompat sedikit, tapi it's okay, gak masalah karena soal-soal 2, 3, 4 itu hanya pengembangan ya. Nanti ada juga topik selain ini ya. Nanti juga ada topik yang ketiga, itu masalah pajak ya. Gini ya. Nah, pajak. Nah, pajak itu maksudnya gimana? Gitu ya. Nah, jadi misalkan kakaknya beli minuman ya, kopi kenangan misalkan harganya 20.000, terus kena pajak 5%, berarti kan harga yang dibayar kan bukan 10.000 dong, berarti harga yang lebih mahal ya. Yaitu pajak itu sama dengan pajak ya, itu sama dengan harga yang dibayarkan dikurangi dengan harga yang dijual tokonya, gitu ya, seperti itu, gitu ya. Oke, nah, gitu ya. Di mana persentase pajak itu dihitung dari apa? Dihitung dari harga jual, ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, maka kita bisa aplikasikan pengetahuan ini ke soal ini, ya. Karena kalau ini soalnya ini adalah soal yang tipe HOTS ya. Karena kalau soal sekali ngerjakan itu kayak gimana gitu ya, kayak biasa-biasa aja gitu ya. Nah ini ya, oke ya. Nah ini kita lihat di sini ada dua proses ya. Biasanya soal CPNS itu juga ada soal yang dua proses kayak ini, didiskon terus dipajekin ya. Kalau yang tadi ini sama juga dua proses, berarti diskon lagi. Ada juga soal yang didiskon terus dikasih untung ya, seperti itu. Nah jadi kalau kita paham itu insya Allah bisa ya. Oke, yang pertama di sini kita lihat ya bahwa si A membeli motor dengan mendapatkan diskon 25%, ya kan ya. Jadi diskonnya di sini berarti kan 25% ya. 25% itu seperempat ya dari harga jual. Nah, terus dikenakan pajak 10%. Jadi ada dua proses ya, ingat ya. Ini barang A misalkan ya, barang A ini di diskon, berarti kan jadi berubah ya harganya jadi A aksen gitu ya. Ini di diskon 25% ya. Terus dari sini ternyata ini dikasih pajak ya, dikasih pajak 10% ya. Berarti ini nanti adalah barang akhir, harga akhir yang harus dibayar ya. Dan ini harga yang harus dibayar ini adalah 26.400.000. Gampangannya kita itu proses satu-satu ya. Nah ini ya. Nah berarti nanti proses satu-satu di mana kita tahu ya bahwa diskon itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli ya. Di mana ini D-nya seperempat C ya. Ini sama dengan C min B ya. Ini B, C kurangi seperempat C, berarti 3/4 C. Berarti nanti kalau misalkan ini harganya A ya, harga awalnya itu A 1 juta berapa, pokoknya gitulah. Nah maka nanti harga di sini ya, ini kan berarti kan harga jualnya ya, ini harga yang dia beli ya, ini jualnya segini, terus dia didiskon 5%, berarti ini jadi harga belinya dong. Berarti ini adalah harga belinya 3/4 dari harga jualnya. Nah sekarang masalahnya di sini, ini harga ini dipajekin. Nah ini ya, dipajekin kan. Maka nanti yang ini itu jadi harga jualnya untuk yang proses ini ke ini ya. Jadi sebelumnya ini adalah harga beli. Kenapa? Karena ini jual, didiskon, dibeli segini. Harga ini dipajekin 10%, jadi kita bayar segini. Maka ini jadi harga jual yang baru, gitu ya. Maka kita proses pajaknya ya. Pajak itu sama dengan apa?
B M dari dikurangi C ya. Kita bedakan ya, aksen gitu ya. Pajaknya sebesar 10%. 10% itu dari apa? Dari J aksen ya, sama dengan B aksen min ya, B aksen min J aksen. Terus ini gabungkan ya. Gabungkan sama yang ini. Berarti ini 10% J tambahkan J aksen tambahkan J aksen ya, sama dengan B aksen ya. Maka ini 10 J aksen tambah J aksen ya, berarti kan J aksen ini kan sama kayak 100% ya. Berarti 100 tambah 10, 110% alias 110 per 100. J aksen sama dengan B aksen. Nah, B aksen ini adalah apa? B ini kan beli ya, berarti harga yang harus dia bayar. Nah, dia harus bayar berapa di sini? 26.400.000. Berarti ini sama dengan 26.400.000 ya. Berarti ini coret, berarti ini jadinya 11/10. Nah, pertanyaannya, J aksen ini apa? Harga jual yang baru. Berapa itu? Ini 3/4 J ya. Berarti ini sama dengan 3/4 J. Gitu ya, kayak. Nah, maka nanti ini J-nya sama dengan, ini kan 10 kali 4, 40 ya. 40 berarti kalikan ke sana, 26.400.000 kalikan 40, terus dibagi apa? Dibagi yang ini. Ini 11 kali 3 berapa? 33 ya. Nanti kalau kakak proses hasil ini dengan kalkulator bisa ya. Ini 26.400 dikali 40 bagi 33, ini hasilnya 32 juta ya. Makanya bisa verifikasi itu hasilnya, itu yang A. Oke. Paham ya kak ya? Paham ya? Aman. Oke ya. Diskon udah, untung rugi udah, pajak sudah ya. Sekarang kita bisa pilih nanti yang kaitannya sama bunga ya, seperti itu. Nah, oke ya. Untung rugi mana ya yang ada bunga? Oh, bunga gak ada ya di sini. Oh, ini ya tabungan ya. Oke ya. Nanti kalau kita sudah mengenal pajak ya, di sini tak ulangi lagi, di sini P ini adalah pajak ya. Pajak, dan B ini adalah harga yang dibayarkan. J ini adalah harga yang dijual ya. Ya. Nah, seperti itu. Nanti juga ada masalah bunga. Bunga ini sama kayak angsuran ya, angsuran itu berbunga. Nah, 4 bunga atau angsuran ya. Nah, ini bunga itu sama dengan ini ya. Bunga itu sama kayak gini kak. Kakaknya nabung di bank sekian juta, terus bunganya setiap tahun sekian. Berarti nanti dalam beberapa tahun itu akan nanti berbunga-bunga gitu ya uangnya. Nah, ini berarti nanti tabungan akhir kakaknya akan meningkat. Berarti nanti tabungan akhir AK ya dikurangi tabungan awal AW gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya ini bukan rumus, ini rumus yang kesannya logik yang saya ajarin ya, gitu ya. Nah, ini di sini nanti di mana B ini adalah bunga, AK ini adalah tabungan akhir, sedangkan AW ini adalah tabungan awal, gitu ya. Nah, di mana B ini persentasenya terhadap apa? Jadi kita harus tahu persentasenya terhadap apa ya. Persentasenya terhadap tabungan awal, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ketukar. Nah, sama kayak tadi ada untung rugi, ada diskon, itu persentasenya beda ya. Kalau untung rugi tadi persentasenya terhadap harga beli, kalau diskon persentasenya terhadap harga jual. Oke. Nah, kita bisa bahas soal nomor 8 di sini ya. Nah, di sini ada si A menabung di bank sebesar 850.000 gitu ya. Nah, ini 850.000 ya.
Nah, berarti harga tabung itu artinya apa, Kak? Tabungan awal ya. Tabungan awalnya 850.000 gitu ya. Nah, bunga yang diperoleh jika menabung di bank ini setiap tahunnya adalah 18%. Nah, bunganya itu 18% per tahun ya. Gitu ya. Nah, ingat yang membedakan konsep bunga dengan konsep diskon ini adalah diskon untung rugi itu adalah apa? Nah, kalau untung rugi dan diskon persentasenya ini cenderung flat ya. Kalau persentasenya segitu ya persentasenya segitu, cenderung flat. Tapi kalau bunga itu persentasenya nggak flat. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan setiap tahun 18%, berarti untuk 2 tahun berapa, Kak? Untuk 2 tahun bunganya kan jadinya 18 kali 2 kan, setahun kan 18, berarti kalau 2 tahun berapa? 36% ya, untuk 2 tahun. Oke. Nah, maka nanti kita ingin tahu untuk 2 tahun itu berapa. Ya, ini tabungan awalnya ini, berarti tabungan akhir ya, tabungan akhir itu sama dengan bunga itu sama dengan tabungan akhir dikurangi tabungan awal ya. Berarti tabungan akhir itu sama dengan bunga tambahkan tabungan awalnya. Nah, bunganya berapa? 36%. 36% dari apa? Dari tabungan awal ya. Berarti ini 36% dari tabungan awal tambahkan tabungan awalnya. Oke. Ini kan sama kayak 100% ya. Tambah 36 berarti 136% ya dikalikan tabungan awal. Berarti ini sama kayak 136/100 dikalikan tabungan awalnya. Tabungan awalnya 850.000. Maka kita cari ya. Ini kalau kita kalkulator, ini nanti berapa ini? 85 kali 136 ya. Itu 1.156.000 ya. Ini jawabannya yang B. Itu ya, Kak ya. Jelas ya? Ya. Jadi ya itu semua sudah aku jelasin ya, konsep tentang aritmatika sosial ya. Ya cuma itu aja sih. Nah, sisanya nanti kita bisa kembangkan ke permasalahan latihan soal ya. Kita bisa pilih latihan soal yang lain ya. Kak, maaf aku agak bingung yang diskon sama pajak. Iya kan? Yang diskon sama pajak tadi aku agak bingung. Diskon sama pajak ya. Oke, wait. Diskon ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Misalkan aku punya barang ya, kalau diskon ya. Punya barang ini diskon atau ini pajak ya. Ini ya. Nah, aku beli minuman ya, misalkan minuman Mixu gitu ya, misalkan harganya Mixu ini 15.000 gitu ya. Nah, Mixu menawarkan diskonnya katakanlah 10% dan pajaknya itu sama dengan katakanlah 20% ya gitu ya. Berarti pertanyaannya yang kita bayarkan itu berapa gitu ya. Nah, diskon dulu deh. Diskon ini 10% dari apa? Ini harga jualnya ya. Ini diskon 10% dari apa? Harga jual ya kan. Berarti nanti diskonnya itu 10% dari apa? Dari harga jual ya. Seperti itu. Nah, berarti nanti harga yang kita bayar berapa? Harga yang kita bayar diskon sama dengan jual kurangi beli kan. Harga yang dibayarkan yang mana? Yang B kan. Berarti B-nya ini sama dengan C dikurangi diskonnya. Nah, di mana diskonnya di sini kan sama dengan 10% ya. Nah, berarti ini kan sama kayak ini 100% ya, yang C ini sama 100% dikurangi 10 sama dengan 90% C ya. Berarti ini 90/100, C-nya berapa? Harga jualnya 15.000. Berarti nanti kita perlu bayar berapa? Kita perlu bayar 13.500. Itu diskon ya, yang sudah umum kita ketahui ya, seperti itu. Tapi kalau pajak itu beda ya. Tapi karena kita kena pajak, maka nanti yang kita bayarkan itu akan lebih ya. Jadi ini nanti kita punya apa ini? Kita punya ini jadi harga yang jual yang
baru ya. Harga jual yang ini 13.500 kan gitu. Berarti kan orang jualan mixu 15.000, diskonnya 10%, berarti yang harga jualnya berapa? Ya 13.500 itu yang nanti akan kita bayarkan, ya kan? Ini 13,5. Berarti kalau harga yang baru, jual yang baru jadi 13,5, maka karena kan ada pajak 20%, berarti kita bayar berapa? Itu pertanyaannya. Ya, bayar berapa? B-nya. Ya. Kita tahu bahwa pajaknya 20% kan? Artinya 20% itu dari apa? 20% dari pajak itu dari harga jual yang baru. Gitu ya. Maka ini 20% C gitu ya. Maka nanti harga pajaknya itu sama dengan harga yang dibayarkan dikurangi harga jual kan. Maka harga yang dibayarkan ini sama dengan pajak ditambah harga jualnya 13,5 ya. Pajaknya berapa? 20% dari apa? C ya. Ini C. Oke. Nah, ini C ini kan sama kayak 100% ya. Berarti kalikan 120. Berarti kan 120% ya dari apa? Dari C. Berarti ini kan 120%, J-nya berapa? J-nya 13.500 ya. Ini berapa ini? 5 kali 12. Berarti nanti yang kita bayarkan mahal ya, 16.200. Jadi kenapa lebih mahal? Ya karena pajaknya ngalahin harga jualnya ya. Harusnya punya kasih contoh 10% lah ya. Oke, kalau 10% harusnya kembali lagi ya. Nah, biasanya pajak itu 5% ya, 5% lah ya. Kalau pajaknya 5%, berarti ini kan gini ya. Berarti ini 5%. 5% tambah 1 berarti kan 105 ya. Nah, 105. Ini 105 ya. Berarti 105 kali 13.500 itu berapa? Berarti nanti yang kita bayar itu 14.175 ya. Ya. Gitu. Jadi diskon tidak menjamin harganya murah karena ada pajak di sana 5% gitu. Sama kayak gacuan misalkan, gacuan itu kan PPN-nya berapa? 11% kalau nggak salah ya. Makanya ketika aku pernah beli gacuan itu meskipun harganya di situ 9.000, kalau dibuat ulang itu jadi 11.000. Karena apa? Karena ada pajak di situ ya kayak. Nah, jelas ya. Jadi harganya tambah mahal. Oke. Gitu ya. Nanti pun diskon ini juga bisa dikombinasikan sama untung rugi ya. Untung rugi perusahaan ya. Misalnya kayak mana ya? Oke, ini keuntungan terlalu gampang. Untungnya kan bisa kita hitung langsung ya. Nah, ini ya, mungkin nomor 4 ini ya. Bisa kita bahas. Nomor 4 ya. Kecilin dulu. Oke ya, nomor 4 ini ya. Kan bisa kakaknya lihat di sini ya. Oke. Gampangannya kita itu harus fokus ke pertanyaannya ya. Ini harga jual satu buah kursi. Maka sejak awal kita fokus saja ke satu buah kursi. Nah, kalau 3 buah kursi ini harganya 4.500.000, berarti satu kursi berapa kan? 4.500.000, benar ya. Nah, ini sebagai harga jualnya gitu ya. Masing-masing kursi. Jadi masing-masing kursi maksudnya satu kursi itu mendapatkan diskon 20%. Nah, diskonnya 20% dari apa? Harga jual. Nah, sekarang nanti didiskon dulu baru dikasih untungnya. Jika seseorang memperoleh untung 10% dari harga sebelum diskon, maka harga jualnya berapa? Jadi kita hitung dulu harga setelah diskon ya. Berarti diskon itu apa? Harga jual dikurangi harga beli ya. Di mana diskon ini sama dengan 20% ya dari C. Berarti 20% dari C, maka ini C min B ya. Maka nanti ini jadinya kan kumpulkan ya. Ini minus B bisa pindah ke ruas kiri ya. Minus jadi plus dong. Berarti ini
20/100 pindah ke kanan, C min 20/100 C ya, gitu ya. Berarti ini kan sama kayak 100% ya, C yang nempel di atas ya, berarti sama kayak 100 dikurangi 20, berarti berapa? 80% C ya, atau bisa dibagi serendakan ya, 80 bagi 20 itu 4, 100 dibagi 20 itu 5, 4/5 C ya. Oke, dimana di sini harga jualnya itu sama dengan berapa itu? 1.500.000 ya. Berarti ini 1.500.000 bagi 5 itu 300 ya. Berarti 300 kali 4 itu 1.200.000 gitu ya. Nah, ini harga jualnya setelah kena diskon. Pertanyaannya nanti untungnya itu berapa? Itu ya pertanyaannya ya. Untungnya itu berapa gitu ya, yang harus kita cari gitu ya. Nah, oke. Nah, untungnya 10% ya. Berarti untung itu apa? Untung itu sama dengan harga jual ini yang akan dibeli orang ya. Orang nanti kan beli segini gitu ya. Nah, harga jual dikurangi harga beli, untungnya adalah 10%. 10% dari apa? Dari C ya. Nah, oke, seperti ini 10% dari C, maka ini C min B ya. Maka ini minus B bisa pindah ke sini ya. B sama dengan C min 10% C. Oke. Berarti ini kan sama kayak 100% ya. Berarti 100 dikurangi 10 itu 90% C gitu ya, atau 90/100 C. Ini B-nya ya. Maka harga beli yang baru berapa? Oh ya, ini jangan lupa ya, setiap ada proses yang dua, diskon habis itu untung atau dua proses, kita kasih tanda aksen ya, agar gak rancu dengan yang B sama C yang ini, kita rancu ya. Pertanyaannya yang kita cari apa di sini? Harga jualnya, harga jual satu buah kursi. Nah, ini sebenarnya ngecoh, bukan harga jual yang dimaksud, tapi kan harga jual satu buah kursi, artinya orang nanti akan bayar berapa gitu kan. Maka harga beli kan yang dimaksudkan, harga jual satu buah kursi setelah kena untung dan diskon. Berarti kan istilahnya ini nanti yang akan dibeli orang, maka yang ditanya adalah ininya dan J-nya ini apa? J ini harga setelah kena diskon pertama kali tadi berapa itu? 1.200.000. Oh, betul ya? Sebentar, aku cek dulu ya. Betul ya? Untung dan rugi itu persen B apa persen J, Kak? Oh, ya ampun, lupa. B ya, B. Gak teliti. Iya. I'm sorry. Oke, wait. Itu ya, kalau diskon baru. Aku pikir sama-sama diskon. Oke, ya kita lanjutin ya. Berarti ini B 10%, B aksen tambahkan B aksen sama dengan C aksen. Berarti dijumlahkan ya, 110/100% ya. B aksen sama dengan C aksen ya. Nah, berarti B ini harga jual setelah kena diskon ya. Berarti yang akan dibeli orang. Berarti ini jadi harga jual setelah kena diskon, yaitu C aksen ini ya. Nah, berarti nanti harga jual satu buah kursi sama kayak harga yang akan dibeli orang, yaitu B-nya ini. Gitu ya. Coret-coret. Berarti 11/10 B aksen sama dengan 1.200.000 ya. Berarti ini sama kayak 12 kali 10. Loh, sebentar ya. Ini B-nya. Oh, sebentar, aku kayaknya nggak teliti deh. Ini seper B ya. Ini 1/45. B-nya 4/5 C. Nah. Oh, ya ampun, ini loh. Seseorang membeli 3 buah kursi seharga, oh aku keliru. Orang membeli 3 buah kursi seharga 4.500.000 yang telah mendapatkan diskon 20%. Berarti ini kan harga setelah kena diskon ya. Berarti kan harga beli kan? Ya, beli ya. Teliti ya. Oke, berarti nanti ini
berarti nanti harga jualnya itu berapa gitu ya. Ini sama dengan 5/4 B ya. Berarti ini 5/4 dikalikan B nya, harga belinya 1.500.000 harga awalnya ya. Ini ya, berarti ini 15 kali 5 kan 75 ya. 75 kali bagi 4 itu 1.875.000 ya. Nah terus harga jualnya segitu. Nah dia dapat untung tuh, untungnya 10% dari harga jual ya. Maka harga jual satu buah itu berapa ya? Berarti ini sama kayak ini. Berarti ini sama dengan nanti ini ya. Ini sama dengan berapa berarti ini? Nah ini tak ulangi lagi ya. Ini ya. Ini kan harga jual dan ini harga beli ya. Setelah kena untung 10%. Berarti 1.875.000 ini adalah harga apa? Harga yang akan dibeli kan? Berarti masuk ke sini ya. Ini yang akan nanti orang beli. Nah, makanya tadi aku keliru ya. Kalau tadi ini B berarti masuk ke C, kalau ini J berarti masuk ke B, gitu ya triknya. Nah, ini ya. Berarti nanti harga jual satu buah kursi, gitu ya, J aksen itu sama dengan 11/10 dikalikan 1.875.000. Coba dihitung ya. 1875 kali 11 di kalkulator itu sama dengan 2.062.500 ya, seperti itu. Tak ulangi lagi ya, dikit ya. Oke, jadi ini gak teliti ya aku ya. Nah ini harga setelah kena diskon ya, berarti harga after ya. Berarti dia itu kalau harga setelah kena diskon itu sama kayak harga beli ya. Jadi selalu ada harga sebelum, harga sesudah ya. Berarti itu harga beli. Berarti harga belinya segitu. Maka kita harus tahu harga jualnya itu berapa gitu ya. Harga jualnya itu berapa? Nah, ini sudah diproses sampai sini, nanti jualnya sama dengan 5/4 B ya. Berarti harga jualnya itu 1.875.000. Terus 1.875.000 ini apa itu? Itu adalah harga sebelum kena diskon ya kan ya. Berarti nanti ya harga segini ini yang akan nanti dibeli orang ya kan, dibeli orang. Maka nanti harga jualnya itu berapa kalau agar dia untung 10%, seperti itu kan harusnya lebih mahal ya, gitu ya, gitu. Gitu ya kak ya. Gimana, ada yang ditanyakan? Aman ya, seperti itu. Oke. Tuh. Ini nomor 3 ya. Ini basic ya. Untung rugi juga. Ini ya. Seorang pedagang buah memiliki 48 kg jeruk seharga 480.000 ya. Ternyata sepertiganya dimakan sendiri ya. Berarti nanti yang dimakan itu berapa? Sepertiga ya, 16 kilo ya. Ini dimakan kan. Nah terus ternyata sisanya dijual. Yang dijual berarti kan 2/3 ya. Berarti 2/3, 32 kilo ini dijual ya, seperti itu. Nah terus sisanya dijual, yang tadi itu dijual dengan harga 11.000 per kilogram. Berarti nanti ini
Kalau 1 kilo 11.000, berarti kalau 32 kilo dikalikan 11.000 kan, yaitu 352.000 ya rupiah. Nah, berarti nanti kerugiannya berapa? Nah, ini harga apa ini? Harga jual ya. Oke. Nah, harga belinya itu 480.000. Berarti dia rugi berapa itu? Berapa persen gitu ya. Nah, nanti rugi gitu apa? B dikurangi C kan. Nah, 480.000 dikurangi 352.000 ya. Itu jadi ya itu berapa? Ini ya 480 kurangi 352. 480 kurangi 352 berapa itu? 128.000 ya. Nah, persentase ruginya berapa persen? Ingat ya, persentase rugi itu dibandingkan dengan harga beli ya. 128.000 dibagi dengan 480.000 ya kan, dikalikan 100% ya. Berarti nanti ini 128 dibagi 480 berapa itu? 26 ya, 26,67% ya jawabannya ya. Gitu ya. Jelas ya untuk aritmatika sosial ya. Ini ada tadi 3 udah ya. Ini tentang rugi ya. Yang susah itu yang 2 proses ya, yang kayak gini ya, diskon terus untung. Terus ini diskon terus kena pajak, terus ini bunga ya. Ini diskon kena pajak. Nah, terus yang ini diskon terus diskon lagi gitu ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Kita cari yang belum kita bahas ya. Ini 3 sudah, ini 4 sudah ya. 1, nah ini ya yang agak riwah ya. Nomor 2 cukup panjang ya. Which kebesaran ini ya. Ini soal ini ya, pilihannya di sini. Itu ya. Oke. Ini ya. Ya, nomor 2 ya. Oke, jadi ini si A berencana membeli suatu handphone ya di suatu toko. Ternyata terdapat 2 jenis handphone yang sedang didiskon. Ada handphone A ini ya. Handphone A ini harga jualnya 2.500.000 ya. Nah, diberi diskon 2 kali. Ingat ya, ini bukan dijumlahkan ya, maksudnya itu didiskon 2 kali. Diskon yang pertama itu 70%, terus diskon yang kedua itu X% ya. Berarti nanti diskon yang pertama ini didiskon terhadap harga ini, harga jual yang ini. Terus ini nanti kita dapatkan dari sini nanti kita dapatkan harga beli yang mana ini nanti akan jadi harga jual yang baru, C aksen ya. Berarti nanti ini dipersentasekan terhadap ini, C aksen ya. Seperti itu. Maka nanti di sini kita akan dapatkan harga beli yang baru. Nah, ternyata harga jual handphone A setelah diberi diskon adalah 525.000 ya. Itu ya. Nanti kita akan dapatkan B aksen yang akan jadi harga jual yang baru ya, J double aksen gitu ya. Ini harganya 525.000 gitu ya. Nah, kita proses dulu ya untuk 1 kali ini ya. Nah, ini kita diskon proses dulu. D1, diskon yang pertama. Diskon itu apa? Harga jual dikurangi harga
beli ya, seperti itu. Harga jualnya berapa? 2.500.000 ya, diskonnya ini 70% dari apa? Harga jual. Ini kan seperti ini C min B ya, maka ini B nya pindah ke sini, ini C dikurangi 70%, 100 kurangi 70 berarti 30% C ya, maka kita akan dapatkan ini B ini yang akan jadi J aksen ya, B ini akan jadi J aksen ini, harga jual yang baru. Nah, proseskan diskon yang kedua sebesar berapa ini? X persen kan, berarti yang kedua itu J aksen dikurangi B aksen kan, dimana nanti ini diskonnya selalu 30%, sorry kok 30%, X persen dari harga jual ya, ini kan, ini J aksen min B. Tapi ini kumpulkan ya, yang J sama J ya, yang B ini aksen ini pindah ke sini jadi B, J aksen dikurangi X aksen, 100 dikurangi X ya, berarti kan 100 dikurangi X persen ya kan, gitu ya, J aksen maksudnya. Nah, berarti nanti kita dapatkan apa ini di sini, gitu kan? Nah, ini nanti kita akan dapatkan harga jual handphone A setelah diberi diskon itu 525.000 ya, alias ini nanti akan jadi harga ini, harga belinya, gitu kan? Ini harga jual yang nanti akan dibeli orang, ya kan? Harga jual ya, jadi HP didiskon sekali, didiskon 2 kali, berarti harga jual yang terakhir itu nanti yang akan dibeli orang, makanya ini jadi harga beli, ya kan ya? Ini B aksennya berarti 525.000 ya. Nah ini 100 kurangi X ya. Terus ini persen, artinya per 100 ya. Dikalikan apa? Dikalikan J aksen. J aksennya berapa ini? J aksennya ini sama dengan J aksennya ini sama dengan 30% dari C, ya kan ya? Ini 30%, alias 30/100 dari C ya, seperti itu. Nah, oh ya, ini bisa dihitung ya. J-nya berapa tadi harga jualnya? 2.500.000 ya. J-nya ini ya. Ya ini belum dihitung ya. Atau gini deh, ini kan jadi J aksen kan. Berarti ini kita masukkan ke sini ya, J-nya ya. Ini 525.000. Ini kalikan 100 ya. Berarti ini kan kalikan 10.000 ya. Karena nolnya 4 ya. Berarti 30, 100 kurangi X 30 kalikan berapa ini? 2.500.000 ya. Karena ini kan harga jualnya 2.500.000. Nah, gampangannya nanti pas kiri coret-coret ya nolnya ya. Ini nolnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Coret dulu deh. 1, 2, 3, 4 ya. Terus ini ada 5 ya. 5. Terus coret lagi 1 ya. 5 gitu ya. Maka nanti ini 100 min X ini kan ya, sama dengan nanti 525 00 ini 525 ini kan dibagi 25 dibagi 3 ya, dibagi 25 kali 3 berapa? 75 ya, tambahkan 0 750 gitu ya. Nah ini kurangi X 2500 bagi 750 itu sama dengan 70 ya. Berarti nanti X-nya sama dengan 100 kurangi 70. Maka kita punya X-nya sama dengan 30 itu ya. Maka X-nya ini adalah 30%. Nah, maka nanti kalau kita punya handphone B ya, handphone B ini harga jualnya 1 juta gitu ya. Dan diskonnya sebesar X persen dari harga jual. X itu kan berapa tadi? 30 ya, 30% dari harga jual. Maka harga belinya, harga jual handphone B nya berapa? Alias yang akan jadi menjadi apa? Yang akan jadi harga beli orang nanti itu, atau harga setelah diskon ya. Nah ini B nya berarti apa ini? J diskon itu kan jual dikurangi beli ya, atau setelah diskon ya. Berarti ini nanti harga B nya itu harga jual dikurangi diskonnya ya. J nya itu berapa? 1 juta ya, dikurangi 30%, diskonnya kan 30% ya. Harga jualnya berapa? 1 juta ya. Ini coret ya.
Berarti 1 juta kurangi 300.000, berarti kan berapa? 700.000 ya. Seperti itu. Jawabannya yang E ya. Nah ini cukup susah ya, soalnya kerja 3 kali ya. Oh. Nah, jadi ini didiskon 2 kali, baru nanti diskonnya dimasukkan ke harga yang lain ya, jadinya seperti itu. Aman ya sampai sini? Itu ya. Oh, Pak. Ini ya. Ini nomor 1 udah, nomor 2 udah, 3 sudah ya, 4 sudah. Nah, kalau ini gampang ya. Kalau dia tanya kerugian berapa yang dialami ya, dia inilah punya jam tangan seharga 750.000 kan. Nah, dia itu beberapa waktu yang memutuskan untuk menjualnya kembali dan mengalami kerugian 20%. Berarti ruginya itu 20%. Berarti ya udah, kerugiannya berapa? Nah, ini gampang ya, tinggal 20 kali 75 aja. 20 kali 75 berapa? 150.000. Jadi kerugian itu tinggal dikalikan aja persentasenya dikalikan harga aslinya. Seperti itu ya. Oke. Ini sudah ya, 78 sudah ya. 9 sudah, 10 belum. Oke ya, kita bisa bahas nomor 6 ini ya kayak. Oke. Oke ya. Nah, jadi ini sebenarnya kayak trik marketing ya. Diskon 2 kali itu bukan berarti di total ya kak ya. Nah, kayak misalkan ada orang jual sepatu di Matahari gitu misalkan di mall, diskon 80 plus 20. Itu tidak berarti diskonnya 100% ya. Nanti gratis. Nah, maka itu artinya bukan jumlah, tapi ada proses yang lain. Kayak ini. Ada sepatu penurunan harganya 15%, kemudian diikuti dengan penurunan harga sebesar 5%. Total penurunannya berapa? Yang jelas bukan 20 ya, seperti itu. Nah, jadi aku punya sepatu ya. Sepatu harga awalnya A0 misalkan, terus harganya turun lagi jadi A1 ya. Turunnya berapa? Turunnya 15%. Berarti nanti ini A1 itu sama dengan harga awalnya dikurangi penurunannya. Turun berapa persen ini penurunannya? 15%. Gini kan? Nah, berarti ini 100 kurang 15, ini berapa? 85% A0 itu ya. Nah, dari harga ini, harga yang tadi setelah turun, ternyata dia turun lagi harganya jadi A2. Turunnya berapa? 5%. Berarti nanti ini A2 itu harganya, harga awalnya A1 dikurangi 5%-nya A1 turun 5% gitu kan. Berarti ini kayak 100 dikurangi 5 kan, jadi 95% A1. Maka kita bisa cari hubungannya A2 sama A0 apa. Nah, kita tahu bahwa di sini A1-nya 85%, A0. Berarti masukkan ke sini. Ini A1-nya 85%, A0 ya. Seperti itu. Maka total penurunannya berapa nanti? Jadi A2 dikurangi A0 itu penurunannya berapa persen gitu ya. Maka kita nyatakan dulu A2 adalah persen, ya kan? Ini berarti ini 95% kan sama kayak 95/100 kan, dikalikan 85, persennya kita pertahankan di sini ya. Nah, gitu ya. Berarti kita perlu cari ya, 95 kali 85 dibagi 100 itu berapa, gitu kan? Ini hasilnya 80,75% dari apa? Dari A0 ya. Berarti nanti A2 nya ini masukkan ke sini ya. Berarti ini jadinya 80,75%. A0 dikurangi apa ini? Dikurangi A0 ya. Ini 80,75%, A0 ini sama kayak 100% kan? Berarti sama kayak 100% A0 kan? Nah, berarti ini 80,75 dikurangi 100 itu berapa? Hasilnya minus ya, 19,25% A0.
Loh mas kok minus? Iya, kenapa? Karena mengalami penurunan. Kalau nanti hasilnya plus berarti peningkatan. Ya berarti jawabannya yang D ya, 19,25%. Seperti itu ya. Jadi hasilnya tidak dijumlahkan ya, pun juga tidak dikalikan gitu ya. Nah, oke ya. Aman ya. Ini jawabannya D, nomor 6 ya. Nomor 7 sudah, 9 sudah, tinggal nomor 8. Oh, 8 sudah juga ya. 7 sudah, 8 sudah, 9 sudah, nomor 10 ini ya. Oke ya, nomor 10 ya. Di sini ada seorang pedagang jagung ya, beli 2 kuintal jagung ya. Nah, 2 kuintal atau 2 KW ya. 2 kuintal KW ya, itu 1.370.000 ya. Dengan banyaknya jagung yang beredar di pasaran, harga jual jagung adalah, harga jualnya berapa itu? 5.700 per kilogram ya. Nah, berapa kerugian pedagang apabila jagung yang terjual hanya seperempatnya saja? Berarti seperempatnya dari 2 KW itu berapa gitu ya. Nah, seperempatnya dari 2 KW itu berapa? 0,5 kan kuintal. Ingat, 1 kuintal sama dengan 100 kg. Maka nanti ini sama dengan 50 kg. Maka harga jual untuk 50 kg, maka ini tinggal dikalikan aja. 5.700 dikali 50 berapa itu? 5.700 kali 50. Berarti ini berapa ini? 285.000 ya, seperti itu. Maka harga belinya berapa gitu ya. Jadi ini 2 kuintal harganya 1.370. Berarti kalau misalkan seperempatnya itu berapa? Berarti kan kayak 1.370 harga belinya ya. Kan seperempatnya ini ya. Nah, iya kan, seperempatnya itu kan berarti kan seperempat dikalikan 1.370.000. Berarti berapa itu? Itu berarti sama dengan 342.500 ya. Maka ruginya berapa Kak? Ruginya itu beli dikurangi harga jual kan? Berarti 342.500 dikurangi 285.000. Ini hasilnya 57.500. Jawabannya do ya. Jawabannya D. Nah, oke, seperti itu ya Kak ya. Jelas gak? Aman ya? Aman Kak. Tinggal diulang-ulang lagi aja. Ntar aku kasih rekamannya ya. Jadi itu ya, enak ya kalau ada rekamannya, bisa diulang-ulang terus seperti itu ya. Oke ya. Nanti masalah soal cerita yang gak kalah pentingnya itu adalah ada juga masalah analisis data tabel ya. Ini keluar di edisi 2 tahun terakhir seperti itu. Oke ya. Oke ya. Nah, kalau kita cek soalnya, terhadap sini ya. Ini soal yang apa namanya, istilahnya itu bisa di logic gitu ya, gitu. Nah, oke ya. Ini soal nomor 11 ya, seperti itu. Nah, oke ya. Kalau kita baca ya soalnya nih. Nah, oke. Atau aku buka dari sini aja ya, agak nge-lag ya. Ini ya, buka dari Word.
sini, terus aku draw ya. Oke. Ini ya. Nah, soal ini ya, kita baca ini ya. Ini, kalau kita lihat ya, jumlah penduduk miskin pada suatu kota adalah sebagai berikut. Pernyataan yang benar yang mana, gitu ya. Maka kita bisa cari di sini ya. Jadi peningkatan penduduk miskin, ya, kota A dari 2018 ke 2019, apakah dia yang terbesar? Ya kita cek ya. Kalau peningkatan ini nggak mungkin ya. Ini kan 138 ke 136 itu gak, itu penurunan ya, itu salah ya. Ini penurunan ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, lalu yang B, kota B mengalami peningkatan penduduk miskin terbesar pada 17 dan 18. Kita cek ya. 134,84 dikurangi 77,72 ya. Ini ke sini itu 57,12 ya. Kalau ini kurang ini ya, 131,15 dikurangi 74,62. Ini ke sini itu 56,53 ya. Nah, kalau ini ke sini 85 ke 138,16. 138,16 dikurangi berapa itu? 85,72. Ini kurang ini itu 52,4 ya. Nah, karena kita cari yang B yang terbesar, penduduk miskin terbesar kedua salah ya, harusnya dia yang terbesar. Yang kedua itu yang C gitu ya. Kota C mengalami peningkatan penduduk miskin terbesar pada 2017-2018. C ya, terbesar enggak ya? Bukan ya. Karena yang 2018-2019 itu penurunan ya. Nah, ya. Salah, harusnya dari 2019 ke 2019 ya. Salah ya. Terus yang D, kota B mengalami peningkatan kemiskinan terbesar pada tahun 2017 sampai 2018. Betul ya? Peningkatannya paling gede sendiri, ini 57,12. Ya. Jawabannya yang Do ya. Seperti itu. Ya, aku harusnya dari tadi ngetik di sini ya, enak ya, tapi di sini ya, sudah nggak tahu. Oke ya. Nah, oke ya, nomor 12 ya. Oke, sini ini soal-soal yang tipikal soalnya itu ya gampang, ya, gampang yang semua orang bisa tapi harus teliti, gitu ya. Nah, tabel berikut menunjukkan harga minyak per liter dan gula per kilo di toko ABCD ya, harganya demikian. Nah, seseorang dengan budget terbatas ingin membeli minyak dan gula dengan harga termurah. Toko mana yang harus dibeli? Nah, jadi kan gini ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini berarti harganya, kita hitung harganya setelah diskon. Harganya 20.000, diskonnya 2.000 rupiah, berarti harganya sisanya berapa? 18.000 ya. Kalau ini 15.2, 13.000 gitu ya. Ini 16.000 ya. Kalau ini berapa? 13.000 ya. Ini berapa? 20 ya. Ini 12.000. Kalau ini 22 kurangi 3.000, 19.000. 16 kurangi 3, 13.000. Dia ingin minyak dan gula yang paling murah. Minyaknya yang paling murah di mana? Di B ya. Nah, kalau gula toko C ya, 12.000. Minyak di B, gula di toko C, gitu ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Oke ya. Di sini ada pertanyaan ya. Berikutnya adalah jadwal 5 siswa dalam belajar melukis secara mandiri ya. Ada siswa A sampai siswa E sini ya. Dengan waktu masing-masing di sini. Di sini ditanya ada waktu belajar paling yang sama, ada yang waktu belajar paling sedikit gitu ya. Nah, paling gampang kita hitung dulu jam berapa jam itu ya. Ini 14.00 ke 15.20 itu kan sama kayak 1 jam 20 menit ya, alias 80 menit ya. Ini 15.15 ke 16.25 itu kan 1 jam
10 menit ya. Nah, ini juga sama ya, 14.30 ke 16.10, berarti 15.30 ke 16.10 itu berapa menit? Berarti 100 menit ya, 1 jam 40 menit ya. Nah, terus ini 15.00 ke 16.40 itu 1 jam 40 menit juga, ya kan, lama waktunya ya. Nah ini 14.45 sampai 16.30 itu berapa? 1 jam ya, 15.45 ke 16.30 itu berapa menit? Ya, 45 menit ya. Ya. 45 ke 30 ya. 9, angka panjang di 9 ke angka panjang di 6 kan 45 menit ya. Nah, oke ya. Yang sama berarti yang mana? C dan D gitu ya. Durasinya sama-sama 1 jam 40 menit gitu ya. Seperti itu. Sini nomor 14, siswa yang memiliki waktu belajar paling sedikit itu siapa? Si B ya, karena cuma 1 jam 10 menit ya. Siswa B ya, jawabannya yang A ya, seperti itu. Oke ya. Nah, oke, nomor 15 di sini si A baru saja merintis sebuah usaha kuliner ya. Dia memberikan potongan sebesar 10% untuk pelanggan yang makan di tempat ya. Daftar harga menu itu seperti ini, mie ayam segini, mie ayam komplit segini dan seterusnya ya. Pokoknya makan di tempat tuh diskon 10%. Nah, si B beli 2 porsi mie ayam biasa untuk makan di tempat. Ingat ya, mie ayam biasa. 1 mie ayam 10.000, berarti kalau misalkan 2 mie ayam berapa? 20.000 ya. Nah, ingat kalau makan di tempat berapa? Diskon 10%. Berarti 10% dari 20.000 ya. Coret. Berarti ini sama kayak 20.000 dikurangi 2.000, berarti dia bayar 18.000 ya, seperti itu. Nah, oke, 1 porsi mie ayam komplit 15.000 ya, dan setengah porsi bakso dibak pulang. Ingat yang mie ayam dibak pulang ya, komplit ya, 15.000 ini dibak pulang. Terus setengah bakso, berarti 15.000 itu 1 bakso, setengahnya berarti 7.500 ya. Berarti ini 22.500 ya, ditambah 18.000 berarti berapa? 18.000 tambah 22.500 berarti uangnya dia harus bayar 40.500. Dan dia uangnya 50.000, kembaliannya berapa? Ya, 50.000 kurangi 40.500 berarti kembaliannya 9,5. Seperti itu ya. Oke, jelas ya. Oke ya. Ini nomor 16 ya, masih di masalah analisis data tabel. Oke ya. Berikut adalah data hasil pengukuran suhu di 2 kota ya, kota A dan kota B ya. Ini ya dalam satuan 1 derajat Celcius ya. Kakaknya bisa lihat ya, ini soal CPNS tahun 2021 ya. Nah, jadi soalnya gini, dan ini lebih mudah ya daripada soal yang aku kasih ya. Ini yang aku kasih ini soalnya lebih susah. Tapi kenapa aku kasih soal yang lebih susah? Karena setiap tahun ke tahun kualitas soal akan ditingkatkan gitu ya. Nah ini yang B ini yang 2021 ini masih gini, yang 2023 hampir sama ya dengan 2021 ya, sedikit lebih susah, ada yang diimprove ada yang enggak ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini bisa kita cek perbedaan suhu terbesar antara kota A dan kota B itu di mana. Jadi kita langsung fokus ke pilihannya aja. Pilihannya di sini ada Februari, Maret, Mei, Juni, Juli ya. Februari, Maret, Mei, Juni, Juli ya, seperti itu. Februari ini 18 ke 30 berarti naik 12 ya. Ini 17 ke 34 naik 17 ya. Mei naik 21 ya kan. Juni naik 16, Juli naik 14. Berarti kenaikan terbesar di mana Kak? Di bulan Mei gitu ya. Loh Mas, kok yang April enggak? Kan 21 juga. Ya karena di sini di opsi tidak ada pilihan April gitu ya. Jadi itu cukup mengecoh ya Kak ya. Seperti itu. Nah, oke ya. Nah, nomor 17 di sini ya. Berikut data tabel mahasiswa baru Universitas A dan Universitas B. A dan B ya.
Nah, jumlah mahasiswa yang mengalami penurunan terletak pada tahun berapa? Ini ya, dari 2012 sampai 2021. Tapi pilihannya di sini cuma 2016, 2017, 18, 19, 20. Yang turun yang mana? Kita cek ya. Ini 49,4, ini ke sini naik ya. Salah ya. Ini 4112, ini naik ya ke sini ya. 4190. Oke ya. Ini 4265 ke ini berarti itu turun ya. Nah, ini hati-hati ya, jangan terkecoh ya. Ini 4299, ini 4992, ini naik ya. 4.900 ke 4.900 itu kan naik ya. Jadi jawabannya ini juga naik ya. Jawabannya yang 2018 seperti itu ya. Jangan hati-hati, orang tuh biasanya terkecoh sama 2019 kan 4299 ke 92 seakan-akan turun padahal enggak ya. Jadi dua angka di depan itu sangat pengaruh gitu ya. Seperti itu. Itu ya. Itu tadi nomor 16 dan nomor 7 ke 17 gitu ya. Oke ya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk 3 nomor terakhir ini adalah persoalan rata-rata gitu ya kayak. Nah, di sini ada tabel berikut menunjukkan waktu tidur harian dalam jam pada 3 hari terakhir itu ya. Nah, ada Fani, Gama, Hilmi, Ida, dan Juan ya. Nah, siswa yang rata-rata yang tidur di atas rata-rata 7 jam. Ini yang di 19 itu yang di bawah rata-rata 7 jam. Yang ini dia tidur di atas rata-rata 7 jam. Maka kita harus tahu ya konsepnya rata-rata ya. Rata-rata itu sebenarnya apa? Jumlahan nilainya dibagi dengan apa? Dibagi dengan banyak data. Itu ya. Nah, kalau kakaknya lihat di sini, ini banyak datanya berapa? Ada Senin, ada Selasa, ada Rabu. Berarti banyak datanya itu sama dengan 3 kan? Nah, maka tugas kita sekarang tinggal hitung berapa jumlahan nilainya masing-masing. Gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada yang rata-ratanya 7 ya. Rata-ratanya nanti ada 3 macam ya. Yang pertama rata-ratanya 7. Nah, ini banyak datanya 3. Berarti jumlah nilainya berarti harus berapa Kak? Jumlah nilainya harus 7 kali 3 21. Ya kan ya? Nah, berarti kalau kita ingin mendapatkan rata-rata di atas 7, maka nanti nilai jumlahan nilainya harus di atas rata-rata 21 gitu ya. Lebih besar daripada 21. Nah, sebaliknya kalau misalkan nanti soalnya ditanyakan untuk rata-ratanya kurang dari 7, maka kita harus nyari nilai yang jumlahannya kurang dari 21 seperti itu ya. Nah, kita cek masing-masing. Pertama untuk Fani ya. Fani di sini 7 jam, 6 jam, 7 jam. 7 tambah 6 13 tambah 7 20 ya. Di sini si Gama 8 tambah 7 15 tambah 7 22 gitu ya. Nah, terus ini si Hilmi 6 jam tambah 8 jam 14 tambah 6 20 ya. Si Ida 7 tambah 7 14 tambah 8 22 ya. Nah, si Juan 8 tambah 6 14 tambah 7 21. Maka kita sudah bisa langsung dapat nih jawabannya nih. Nah, yang tidur di atas rata-rata 7 jam berarti ambil yang jumlahannya lebih besar daripada 21 ya. Jadi 22 dan 22 ya. Jadi siapa? Si Gama dan si Ida yang B ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan yang tidur di bawah rata-rata 7 jam? Artinya cari yang nilainya kurang dari 21, yaitu si Fani dan si Hilmi ya. Seperti itu jawabannya yang ini ya. Fani dan Hilmi. Nah, oke, kalau misalkan orang yang tidur rata-rata 7 jam berarti si yang terakhir ini siapa? Itu si Juan gitu ya. Jawabannya yang E gitu ya. Oke. Ya betul ya. Salah, Juan ya. Juan tuh yang A itu ya Kak ya. Oke. Seperti itu untuk hari ini. Gitu ya Kak ya. Nah, jadi setiap hari setiap TIU kita akan lebih banyak ke soal cerita ya.
seperti itu. Nanti ada masalah yang deret dan yang lain-lain itu gampang lah. Itu masalah deret itu nanti bisa dicicil ya. Deret itu satu kali pertemuan bisa, cuma deret itu yang susah adalah memperlihatkan polanya itu bagaimana, seperti itu ya. Untuk yang hari ini kita yang pelajari itu aritmatika sosial dan analisis data tabel ya. Ini selalu keluar ya dari tahun ke tahun seperti itu. Oke, sorry, bukan tahun ke tahun, 2021 2023 yang aku ingat itu ya. Nah seperti itu. Nah yang susah itu yang ini, yang aritmatika sosial. Manajemen waktunya itu di sini nggak gampang ya. Manajemen waktunya di sini itu ini bisa sampai 2 menit kalau lama gitu ya. Tapi usahakan nanti buat strategi ya kak ya. Untuk soal yang analisis data tabel, yang analisis data tabel itu sebisa mungkin nanti ya itu 30 detik bisa ya kira-kira kayak. Waduh. Kalau yang aritmatika sosial karena lama ya sebenarnya idealnya 1 menit ya, cuma kita menjaga kemungkinan terburuk itu 1,5 menit. Nah targetkan ini kan. Jadi nanti cara belajarnya gimana? Kakaknya nanti bisa kerjakan ulang jawabanku ini tanpa kalkulator ya. Nah tanpa kalkulator nanti kakaknya hitung apakah segini atau kurang, jangan sampai lebih kalau bisa, tapi segini itu standar gitu ya. Aku juga waktu mengerjakan pertama kali ini itu tanpa kalkulator ya, seperti itu. Nah gitu ya. Ini lama, 1,5 menit itu lama, tapi nanti di soal-soal yang lain itu bisa cepat, kayak gambar itu bisa cepat ya. Nah kayak silogisme itu bisa cepat ya, seperti itu. Oke. Yo, si mari ini. Gimana kak? Paham? Ini? Paham ya? Ada yang tanyakan nggak?